Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Sisi dikirim terbang pergi. Segel Dewa Houtu sangat kuat, bahkan menghancurkan separuh besar kepala Sisi. Sisi menggeram dalam-dalam kesakitan. Dia membuka mulutnya dan terengah-engah. Sebelumnya, begitu dia bernapas, kekuatan bumi secara alami akan mengalir ke mulutnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kembali kekuatan hidupnya. Namun, Houtu memandang Sisi dengan dingin. Kekuatan bumi murni dari segala arah hampir nyata, berkumpul menjadi kabut berwarna kuning setebal ribuan meter di tanah. Tapi bahkan tidak ada sedikit aliran pun yang bergerak ke Sisi. Darah roh melonjak di dalam tubuh Sisi, menyembuhkan luka di kepalanya dengan kekuatan hidupnya yang kuat. Tengkoraknya yang penyok dengan cepat menonjol kembali, sementara kulit dan ototnya yang patah pulih dengan cepat juga. Terengah-engah, Sisi mengeluarkan aliran panjang kabut berwarna kuning dari mulutnya. Sisi tidak dapat menggunakan kekuatan bumi dari lingkungan sekitarnya, tetapi dia memiliki bintang nyata yang disegel di dalam tubuhnya. Kekuatan bintang tidak terukur. Selama bintang itu tetap ada, itu bisa memberi Sisi kekuatan yang tak ada habisnya. Selama bintang itu ada, penyihir tertinggi tidak akan pernah bisa dibunuh. Sisi berdiri, meregangkan anggota tubuhnya, dan meraung dalam. Dia menunjuk ke arah Houtu dan menggeram, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki segel ilahi Houtu?" Houtu mengarahkan jarinya ke segel itu, dan itu segera terbang ke arahnya, meninggalkan aliran cahaya kuning di udara. Di kejauhan, Kun Peng tertawa terbahak-bahak lagi dengan suaranya yang bernada tinggi itu. "Bagaimana dia tahu?" "Seseorang dari klan Yu Chong Anda memberitahu kami, tentu saja." "Sisi, hehe, kamu tangguh. 99% dari manusiamu tidak tergoyahkan, tetapi selalu ada beberapa orang jahat di antara kalian, bukan?" Sisi gemetar, lalu menggertakkan giginya dengan erat. Segel Dewa Houtu diperoleh dari surga oleh Kaisar Xuanyuan. Itu digunakan untuk memerintah semua gunung di dunia, menekan dan memanipulasi semua kekuatan bumi pradunia dan akhirat dunia di seluruh dunia Pangu. Itu mewakili kekuatan tertinggi bumi. Kepentingannya bahkan menyamai segel besar Kaisar manusia. Setelah Kaisar Xuanyuan turun tahta dan pergi, segel Dewa Houtu menjadi milik keluarga Sisi, kemudian menjadi harta terbesar klan Yu Chong. Sisi tahu tentang kekuatan tertinggi segel Houtu, dan juga tahu bahwa harta karun seperti ini bisa terlalu menarik. Oleh karena itu, bahkan ketika dia diserang dengan gila-gilaan oleh monster chaos itu dan terluka parah tanpa bisa berjuang kembali dari tanah, dia tidak menggunakan harta ini untuk melindungi dirinya sendiri. Di klan Yu Chong, tidak lebih dari 10 orang tahu tentang keberadaan segel Houtu. Semua orang ini adalah pemimpin inti klan Yu Chong, tetua senior yang penting atau magus Pries yang dihormati. Namun, di antara orang-orang ini, seseorang memberitahu Gong Gong tentang segel itu. Akibatnya, Gong Gong mengirim orang-orangnya untuk menyergap Sisi di Gunung Bulu. Ji Hao bereaksi secepat kilat. Saat Houtu menunjuk jarinya, Ji Hao telah mengirimkan kuali penciptaan Taiji. Awan raksasa kabut jernih mengembang keluar dari kuali, berubah menjadi tangan selebar ratusan meter yang mencapai segel Dewa Houtu. Kuali penciptaan Taiji paling baik dalam melelehkan benda, mengubah segala sesuatunya kembali ke bentuk aslinya. Segel Dewa Houtu sangat penting sehingga Kun Peng dan orang-orangnya menyergap di Gunung Bulu karena tidak hanya membunuh Sisi, tetapi juga merebut segel Dewa Houtu. Oleh karena itu, Ji Hao memutuskan untuk melelehkan segel ilahi Houtu secara langsung dan mengubahnya kembali menjadi kekuatan bumi. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan Kun Peng dan orang-orangnya? Setelah kabut jernih dilepaskan, Sun Peng dan Zhu Rong menggeram secara bersamaan. Houtu dengan tidak tergesa-gesa melambaikan keempat tangannya. Mengikuti gerakannya, gelombang tak terbatas dari aliran kekuatan bumi berwarna kuning gelap melonjak dan mengembun menjadi dinding tebal di depan tangan raksasa kabut bening yang dilepaskan oleh kuali penciptaan Taiji. Tangan besar itu menamparkan dinding kuning tua dengan keras dan menyebabkan serangkaian suara gemerincing yang bertahan lama. Bersamaan dengan itu, sebuah lubang besar muncul di dinding berukuran ribuan mil panjang, puluhan ribu meter,
dan tebal ribuan meter berwarna kuning tua, seolah-olah dinding raksasa ini adalah papan besi tipis yang telah terkorosi oleh asam pekat. Dimanapun tangan raksasa itu mencapai, kekuatan bumi berwarna kuning gelap runtuh dan berubah menjadi hujan batu lebat, jatuh dengan keras ke tanah. Dengan kekuatan magis, kuali penciptaan Taiji secara paksa mengubah kekuatan bumi dan mengubahnya menjadi batu biasa dari keadaan gas. Kekuatan penciptaan pradunia tipis yang terkandung dalam kekuatan bumi itu semuanya diambil oleh kuali penciptaan Taiji. Kunpeng membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zurong berhenti karena terkejut, dan bahkan Houtu, yang tidak tergesa-gesa sepanjang waktu, tubuhnya tiba-tiba berkedut. Dia sangat terkejut dengan kekuatan magis dan aneh dari kuali penciptaan Taiji. Segel Dewa Houtu adalah harta sihir tertinggi dengan sifat bumi. Itu memang sangat kuat, tetapi kecepatan terbangnya anehnya lambat. Dalam sekejap mata, segel Dewa Houtu hanya terbang sejauh 7 hingga 8 mil, dan masih berjarak lebih dari 10 mil dari Houtu. Tangan raksasa yang dilepaskan oleh kuali penciptaan Taiji menembus dinding kekuatan bumi yang sangat besar, dan hendak mencapai segel. Meskipun segel Dewa Houtu sekarang berada di bawah kendali Houtu, bagaimanapun juga, itu telah dipelihara oleh Sisi dengan darahnya sendiri selama bertahun-tahun. Sampai tingkat tertentu, Sisi juga bisa mengendalikannya. Saat ini, Sisi berdiri di samping dengan mata terbuka lebar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pembuluh darah menonjol di wajahnya, saat dia mencoba meningkatkan kekuatannya untuk melawan Houtu atas kendali segel ilahi. Upaya Sisi tidak memberikan efek yang jelas, tetapi memang, dia berhasil memengaruhi Houtu, menonaktifkannya membuat segel ilahi terbang langsung kembali ke tangannya dengan kekuatan bumi sesaat. Houtu meraung cemas. Melihat segel Dewa Houtu akan digenggam di tangan kabut besar itu, dia membuka mulutnya dan mengirimkan manik-manik berwarna kuning gelap seukuran tangki air. Siluet gunung yang tak terhitung jumlahnya berkilau di manik-manik itu, sementara itu meraung dan mendarat di tanah. Itu dibungkus oleh kekuatan bumi yang melingkar dan berteleportasi ke belakang segel ilahi Houtu, menabrak tangan kabut raksasa itu. Kabut jernih bergulir, dan pukulan besar itu berhenti seketika. Manik-manik kuning tua ini juga merupakan harta ilahi tertinggi dengan sifat bumi, harta sihir penting dari surga, sangat kuat. Manik-manik ini milik dewa penting dari Departemen Bumi, Dewa Gunung Sejati. Dewa Gunung adalah penguasa semua gunung di dunia, dan manik-manik ini adalah bagian tertinggi yang digunakan olehnya untuk mengendalikan semua gunung di dunia Pangu. Sama seperti segel ilahi Houtu, manik-manik itu juga dihasilkan oleh Dao Alam yang agung bersama dengan surga, setelah penciptaan dunia. Kuali penciptaan Taiji sangat kuat, karena tangan kabut besar yang dilepaskan olehnya dengan mudah menggulung manik-manik itu kembali ke kuali ketika manik-manik itu menabrak tangan. Cahaya jernih bersinar dari kuali. Manik-manik kuning tua menyebabkan dentuman teredam di dalamnya, lalu langsung runtuh. Itu berubah menjadi aliran kekuatan bumi yang sangat murni, melayang di kuali. Selama jeda singkat ini, segel Dewa Houtu telah mendarat di tangan Houtu. Houtu melirik Jihao dengan kejam, lalu mengangkat segel ilahi dan melambai ke arah subformasi Gunung Bulu. Hujan lebat telah turun dari langit di atas subformasi Feather Mountain. Awan gelap tebal melayang di langit, dengan aliran air mengalir turun. Permukaan air terus naik, serta subformasi Feather Mountain, yang dibangun dengan tanah yang bernapas. Sekarang, subformasi Feather Mountain selebar 7 hingga 800 juta mil telah tumbuh hingga lebih dari puluhan ribu kilometer. Gelombang keruh melonjak di subformasi Feather Mountain berbentuk cekungan, berkabut dan tak terbatas. Houtu, Jihao dan Sisi berteriak dengan marah secara bersamaan. Houtu menyeringai jahat, sementara segel Dewa Houtu melepaskan cahaya kuning yang menutupi subformasi Gunung Bulu. Subformasi Gunung Bulu menghilang begitu saja, saat aliran tipis bumi bernapas terbang ke segel Dewa Houtu, bersama dengan cahaya bintang yang berkilauan. Tanpa bumi yang bernafas, air sedalam puluhan ribu kilometer yang terakumulasi di subformasi membanjiri ke segala arah, menyapu dengan merusak. Jihao dan Sisi hanya berhasil menggeram sebelum gelombang pemakan langit melonjak dan memutar keduanya pergi. Ombak menderu mencapai langit, menamparkan dari langit saat mereka mengangkat angin kencang yang menjerit.
Lonceng Pangu melayang di atas kepala Ji Hao dan melepaskan aliran kekuatan chaos yang mengelilingi tubuhnya dan menjaganya dengan baik di bawah ombak yang luar biasa. Ji Hao tidak terluka, tetapi ombak itu terlalu kuat. Dia tidak bisa lagi menstabilkan tubuhnya, dan akhirnya diusir. Jika itu air biasa, situasinya masih terkendali. Dengan kekuatan Ji Hao saat ini, dia dapat dengan mudah menahan gelombang yang mencolok dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Jika air yang membanjiri dari subformasi Gunung Yu yang hilang adalah air jernih biasa, Ji Hao tidak akan pernah diusir. Namun demikian, formasi sihir penyegelan air 10.000 tidak hanya dapat mengandung air tanpa batasan, jika itu masalahnya, kemampuan Sisi akan rata-rata. Sebagai kekuatan sihir terbesar dari formasi penyegelan air yang hebat ini, ia dapat mengompres dan mengubah kekuatan air yang berasal dari dunia lain, dengan kekuatan bumi yang kuat dan tak ada habisnya dari dunia Pangu. Itu bisa memurnikan air, dan menghilangkan racun dan kekuatan korosif yang terkandung di dalam air. Oleh karena itu, dalam subformasi Feather Mountain, di bawah efek kompresi, pemurnian, dan transformasi dari formasi penyegelan air, kualitas jumlah air yang sangat besar ini telah berubah secara menyeluruh. Air telah berubah menjadi berat dan lengket, dengan kepadatan yang lebih dari 100 kali lebih tinggi dari kepadatan air tenang biasa. Meski airnya masih cair, itu sudah lebih berat dari logam. Di bagian bawah, yang paling dekat dengan formasi penyegelan air, lapisan tebal kristal ajaib seukuran kepala manusia, dengan sifat air, telah dibuat. Setiap bagian kristal ajaib ini dipadatkan dari 100.000 kali volume airnya, di bawah pengaruh formasi penyegelan air. Menurut desain Sisi, air dari dunia lain akan terus diubah menjadi kristal ajaib air. Tidak peduli berapa banyak air yang berasal dari dunia lain, setelah diubah secara paksa menjadi kristal ajaib, semua air akan berubah menjadi kekayaan dari bencana. Namun, subformasi Gunung Bulu dihancurkan oleh Houtu, dan air yang menumpuk di dalamnya, yang seharusnya menjadi kekayaan untuk memperkaya masyarakat manusia, segera berubah kembali menjadi bencana. Jauh di dalam formasi sihir penyegelan air, kepadatan air telah meningkat ribuan kali lipat. Setelah formasi penyegelan air menghilang, air yang membanjiri bukan lagi air tenang biasa. Sebaliknya, itu adalah air yang sangat terkompresi yang bahkan lebih berat dari logam, dan mengandung kekuatan air yang sangat kuat dan menakutkan yang sekarang bercampur di dalamnya. Aliran air putih meraung dengan gemuruh, bentrok satu sama lain seperti melawan naga besar, menghasilkan suara gemuruh yang menakutkan. Aliran air yang sangat kuat ini, yang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, menghantam lonceng Pangu dan menghasilkan dering lonceng teredam. Lonceng mengubah air di sekitarnya menjadi kekuatan kekacauan dan menyerapnya. Tapi lebih banyak ombak telah menghantam tanpa henti, mendorong Ji Hao menjauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak hanyut mengikuti arus. Ji Hao mencoba menstabilkan tubuhnya beberapa kali, tetapi kekuatan yang datang dari segala arah begitu kuat sehingga membuatnya berputar di dalam air tanpa memiliki apapun untuk digenggam atau dipegang. Tanpa daya, Ji Hao didorong jauh oleh air banjir. Dalam beberapa napas, air membanjiri ribuan mil jauhnya. Dimanapun air menyapu, semua gunung dan bukit diratakan, seolah-olah tanah disikat oleh pisau pengikis besar. Hewan yang tak terhitung jumlahnya tidak berhasil melarikan diri, dan akhirnya terkena bola kabut darah, menyebar di air. Kun Peng berteriak histeris. Dia mengepakkan sayapnya yang luar biasa, dan mengangkat gelombang raksasa dari air sambil meraung, temukan Sisi, bunuh dia. Mulai sekarang, manusia tidak membutuhkan pahlawan lagi. Zurong menginjak awan berapi-api dan terbang tinggi ke langit. Dia menatap dengan jijik pada air yang mengalir deras di bawah dan mendengus sedikit. Dia adalah dewa api, dan jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci air yang melambai dan menderu ini. Tapi, dia harus mengikuti perintah Gonggong, dan tidak punya pilihan. Houtu terbungkus aliran tenaga bumi berwarna kuning yang melingkar. Dia mengapung di permukaan air saat ombak seperti gunung menghantam satu demi satu, hancur di tubuhnya. Dia memegang segel Dewa Houtu dengan tangan kirinya, yang dengannya seluruh bumi telah menjadi mata dan anggota tubuhnya. Tidak ada yang ada di tanah yang bisa disembunyikan dari matanya. Segera, dia mengundurkan jarinya dan berkata, Sisi ada di sana. Aku menemukannya. Kun Peng menarik napas dalam-dalam dan mengguncang tubuhnya yang sangat besar,
berubah kembali menjadi pria kurus dengan jubah hitam panjang, berdiri di atas awan gelap. Menyeka darah di wajahnya, dia menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Sisi, dan putranya, untuk semua manusia, mereka berdua adalah pahlawan. Sayang sekali, bagi kami, pahlawan tidak dibutuhkan di antara manusia." Kunpeng melengkungkan mulutnya ke atas, menyeringai jahat dan berkata, "Di masa depan, manusia hanya perlu belajar patuh, menjadi budak, berlutut dan bersujud kepada kita. Itu akan lebih dari cukup. Mulai hari ini, kita akan mematahkan semua tulang punggung umat manusia, satu per satu." Ribuan mil jauhnya, pilar granit padat meraung dari air yang bergelombang. Sisi berdiri di atas pilar, tumbuh bergema ke Kunpeng dan Houtu, yang telah terbang dengan cepat dari kejauhan. "Berjuang sampai mati. Hari ini, aku, Sisi, akan bertarung sampai mati." Wajah Sisi bengkok, itu membuatnya terlihat seperti hantu yang ganas. Rambut panjangnya meluruskan di kepalanya, sementara dia meraung dengan gemuruh dan serak. Dia meraung terlalu keras, bahkan tenggorokannya bergetar. Patah, membuat darah memercik keluar dari mulutnya. Melihat wajah galak Sisi yang bengkok, Kunpeng tanpa sadar membungkuk terbang, berdiri di atas awan gelap. Mendengus dingin, dia dengan mudah menunjuk Sisi dan memerintahkan, "Kamu pergi, bunuh dia." Houtu menginjak awan kuning tebal sementara Zurong berdiri di atas awan yang berapi-api. Keduanya diikuti oleh puluhan prajurit ilahi dari Departemen Api di surga. Para prajurit ini semua terbungkus api yang mengamuk, berbaris menuju Sisin dengan cara yang tangguh. "Berjuang sampai mati. Anda lebih baik. Jangan melarikan diri, tinggal saja dan patuh, mati," kata Houtu dengan suara yang dalam. Segel ilahi Houtu bersinar di kepalanya. Seketika, pilar yang menginjak kaki Sisi berubah bentuk, seolah-olah terbuat dari lumpur. Pilar itu segera berubah menjadi tangan raksasa yang mencengkeram pinggang Sisi. Sebelum Sisi bisa mencoba membebaskan dirinya dari tangan besar itu, duri yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya menjangkau darinya. Duri batu abu-abu putih abu menembus tubuh Sisi, memakukannya di atas pilar. Zurong menginjak awan yang berapi-api, terbang jauh lebih cepat dari Houtu. Dengan tombak panjang di tangannya, dia langsung melintas ke depan wajah Sisi. Tombak panjang itu diayunkan ke bawah bersama dengan seberkas api ungu, langsung memotong kepala Sisi. Kepala Sisi berguling di udara. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tumpah dari lehernya yang patah. Raungan seperti guntur datang dari dadanya, berkata, "Kepala datang. Kepala datang. Kepala datang." Kabut kuning mengembang keluar dari lehernya yang patah dan menggulung kepalanya, dengan cepat menyeretnya kembali ke lehernya. Saat cahaya kuning melintas, kepala Sisi terhubung kembali dengan lehernya. Bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di lehernya oleh peretasan ganas yang diluncurkan oleh Zurong barusan. "Saya telah bergabung dengan bintang sungguhan. Bagaimana kamu bisa membunuhku begitu mudah?" Sisi menggeram kepada Zurong, "Bahkan jika kamu adalah dewa sejati di dunia ini, bagaimana kamu bisa membunuhku dengan begitu mudah?" Sisi membuka mulutnya dan mengirimkan aliran kabut kuning yang tajam, yang segera berubah menjadi pisau panjang, menembus dada Zurong. Zurong mendengus dingin dan mencengkeram bilah kuning itu. Dia mengepalkan jari-jarinya, mencoba menghancurkannya. Namun, bilahnya sangat kuat dan berat, berjuang seperti ular di tangan Zurong. Dalam waktu singkat, Zurong tidak bisa menghentikan Sisi menyerangnya. Houtu terbang ke Sisi, menekan segel ilahi Houtu dengan keras di dada Sisi, dan berkata, "Bunuh dia sekali lagi." "Saya telah menekan bintang di dalam dirinya." Wajah Sisi menjadi pucat, saat Zurong meluncurkan peretasan lain. Denting, kepala Sisi terbang tinggi ke udara sekali lagi dan jatuh ke air, disiram oleh air yang bergelombang. Ji Hao telah tersapu oleh air. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya setelah air mengirimnya ribuan mil jauhnya. Bel Pan Gu berbunyi bergema, menguapkan semua air dalam radius puluhan meter di sekitar Ji Hao. Ji Hao menginjak awan jernih sambil memegang tangannya, mengirimkan serangkaian guntur ilahi Yuyu. Setiap sambaran guntur menciptakan jalur sepanjang ribuan meter di air yang bergelombang. Kemudian, Ji Hao menggeram dalam-dalam dan bergegas langsung menuju permukaan air. Seiring dengan suara mendesis, petir ungu cian menyilaukan dari puluhan pusaran air besar. Lubang radius 1 mil dibuka di air yang mengalir deras.
Dengan bel Pan Gu melayang di atas kepalanya, Ji Hao menginjak awan jernih MS menukik lurus ke langit, berkedip setinggi ribuan meter dalam sekejap mata. Dia membuka mata tegak di antara alisnya dan melepaskan aliran cahaya, mengalir di sekitar tubuhnya. Dengan mata yang bersinar itu, Ji Hao melihat sekeliling dan segera melihat Sisi sekitar 10.000 mil jauhnya. Bintang asli di dalam tubuh Sisi ditekan oleh Hou Tu dengan segel ilahi. Menghadapi kekuatan Dewa Bumi sejati, bintang itu bergabung dengan Sisi tetap tidak tergerak. Semua kekuatan bintang dikendalikan, tanpa melepaskan jejak pun. Zurong memegang tombak panjang ke bawah dan memenggal kepala Sisi. Kepala Sisi dikirim terbang ke langit dan jatuh ke air, hanyut air, menghilang tanpa jejak. Cahaya kuning terang dipancarkan dari leher Sisi yang patah. Dari dalam inti bintang-bintang asli di dalam dirinya, jiwa Sisi meraung marah, tetapi bintang itu tetap tidak tergerak. Hou Tu adalah Dewa Bumi sejati, dan dengan bantuan segel ilahi Hou Tu, dia secara paksa menekan bintang di dalam Sisi. Ratusan juta raja bintang ada di zaman kuno, melayani surga kuno. Semua raja bintang itu dilahirkan secara alami, dihasilkan oleh bintang-bintang mereka, setelah bintang-bintang itu menyerap kekuatan dao alam yang agung, yang diciptakan bersama dengan dunia itu sendiri. Semua raja bintang sangat kuat, bangga, semua dan menolak untuk patuh. Surga kuno adalah penguasa dunia dulu, jadi dewa ilahi di surga kuno pasti memiliki cara mereka untuk menekan raja-raja bintang yang sombong dan kuat itu. Hou Tu adalah dewa bumi yang sebenarnya, semua dewa dengan sifat bumi, termasuk dewa gunung, raja bintang dan dewa bumi lainnya, berada di bawah perintahnya. Setelah segel dewa Hou Tu diaktifkan, tidak ada raja bintang yang bisa melepaskan kekuatan besarnya, bahkan tidak sedikit. Ini adalah kehendak alam, hukum surga. Menghadapi kekuatan surga, tidak peduli seberapa kuat dewa ilahi, dia hanya bisa patuh. Sisi dipenuhi dengan kemarahan. Jiwanya meraung di inti bintang, tetapi dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Ji Hao berdiri jauh, tertegun, melihat Zurong memenggal kepala Sisi dengan sangat rapi. Kun Peng mengangkat kepalanya dan tertawa melengking ke langit. Dia gemetar karena kegembiraan. Dia dengan bangga menunjuk ke permukaan air dan mengangkat ombak yang kuat. Aliran air menggulung kepala Sisi ke atas, mengirimkannya ke tangan Kun Peng. Mata Sisi muncul lebar dalam kemarahan. Memegang kepala Sisi dengan kedua tangan, Kun Peng melemparkannya beberapa kali dengan mencemooh, seperti anak kecil yang bermain-mainan. Selanjutnya, sambaran guntur keluar dari telapak tangannya dan meniup kepala Sisi menjadi kabut darah. Kun Peng membuka mulutnya, menghirup semua kabut darah dan menelan. Enak, bergizi. Kun Peng menghadap ke langit dan tertawa gila-gilaan, hahaha, kepala Markis Chong sangat enak. Bagaimana dengan kepala Kaisar Sun? Dan otak para pemimpin klan itu? Orang tua, organ dalam mereka. Kun Peng menarik napas dalam-dalam, dengan rakus menatap tubuh berotot Sisi dan menggeram, Zurong. Potong perutnya terbuka, saya akan mengambil hatinya, mengirisnya dan mencelupkan ke dalam saus. Itu akan cocok dengan anggur terbaik. Zurong tanpa ekspresi menjatuhkan tombak panjang dan mencabut pedangnya dari pinggangnya. Pedang itu terbungkus api. Zurong menerjangnya, menunjuk ke jantung Sisi, hendak memotongnya. Ji Hao linglung. Dia melihat noda darah di sudut mulut Kun Peng, lalu ke wajah Kun Peng yang bengkok, mengerikan, seperti hantu. Benda ini memakan kepala Sisi. Benda ini ingin memakan hati Sisi dengan anggur. Raungan marah yang mengguncang langit meledak dari tenggorokan Ji Hao. Api kemarahan membakar pikirannya, dia tidak melihat apa-apa selain merah darah. Ketiga matanya berubah menjadi merah darah. Lonceng Pan Gu berdengung dalam-dalam namun bergemuruh, saat Ji Hao mengaktifkan jembatan emas dan menciptakan pelangi emas sepanjang puluhan ribu mil. Dia merobek udara, terbang ke Kun Peng dan kedua dewa, Earl Yao Ji Hao. Kun Peng berbalik dan berteriak kepada Ji Hao dengan wajahnya yang bengkok, bukankah kamu lari? Bagus, aku akan. Ji Hao bergerak lebih cepat dari kilat. Kecepatan jembatan emas jauh melampaui perkiraan Kun Peng, bahwa dia tidak melihat apa-apa selain seberkas cahaya yang menyilaukan langit, sebelum Ji Hao berdesir dan menyentuh tubuhnya. Pedang Dewa Taiji diseret di tangan Ji Hao. Saat jembatan emas berlari di udara, ujung pedang sudah mengiris leher Kun Peng. Kun Peng berteriak kaget dan kesakitan.
Ketika pedang Dewa Taiji menyapu lehernya, tubuhnya sudah terbungkus kabut gelap, berubah menjadi kabur dan berkabut. Cahaya dingin melintas di ujung pedang, lalu Kun Peng menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di atas gelombang ribuan mil jauhnya. Simbol mantra makhluk roh bengkok yang tak terhitung jumlahnya berkilau di jubah hitam panjang yang dikenakan oleh Kun Peng, bersama dengan suara mendesis yang tahan lama. Jubah ini dicapai oleh Kun Peng di era prasejarah, dan telah dikenakan olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, itu terbelah dari tengah, lalu hancur menjadi potongan-potongan hitam yang tak terhitung jumlahnya, melayang turun dari langit. Ji Hao. Tubuh Kun Peng terpapar ke udara saat dia menatap Ji Hao. Wajahnya bergerak-gerak, sementara dia berteriak memilukan. Puff! Aliran darah yang tajam menyembur keluar dari leher Kun Peng. Kun Peng sangat kuat, dengan sihir yang tidak dapat diprediksi. Ketika Ji Hao menyerangnya, dia sudah melemparkan sihirnya dan memindahkan dirinya sendiri. Namun demikian, gerakan pedang ganas yang dilakukan oleh Ji Hao memang telah menyakitinya. Setengah dari leher Kun Peng dipotong oleh pedang Dewa Taiji. Darah menyembur keluar dari lukanya. Kun Peng buru-buru mengeluarkan botol dan menuangkan salep emas samar dengan aroma yang enak, menyebarkannya ke lukanya. Namun, tidak peduli berapa banyak salep yang diletakkan Kun Peng di lukanya, luka itu tidak pernah berhenti berdarah. Luka yang dibuat oleh pedang Ji Hao juga tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Selain itu, kekuatan magis melekat di luka, merusak tubuh Kun Peng, merobek dan memperluas lukanya. Kun Peng meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa dan menutupi luka itu dengan kabut gelap. Akhirnya, dia memiliki kekuatan ajaib dan berbahaya itu di bawah kendali. Ji Hao melukai Kun Peng dengan serius dengan gerakan pedang. Saat ini, Ji Hao hampir pingsan. Semua yang dia lakukan didasarkan pada naluri. Dia mengendalikan jembatan emas dan menerkam Zurong dari belakang. Dia tidak merasakan apa-apa, dia tidak berpikir apa-apa. Semuanya kacau, setiap gerakan yang dilakukan olehnya alami dan mulus, seolah-olah itu dimaksudkan untuk menjadi seperti ini sejak selamanya. Ji Hao mengangkat pedang Dewa Taiji tinggi-tinggi, dan pada saat ini, dia menggabungkan semua yang pernah dia pelajari. Mantra dan dengan 9 kata rahasia, yang dia bawa ke dunia ini dari kehidupan sebelumnya, gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh dan segala sesuatu binasa yang diajarkan pria misterius itu kepadanya, semua sihir misterius yang mendalam dari Dao Agung, yang dia pelajari dari Yu, Pendeta King Wei, dan Pendeta Daci. Semuanya hancur dan menjadi potongan-potongan, bergabung, mentransfer di otak Ji Hao, yang sekarang dalam keadaan kekacauan. Dari perut bagian bawahnya, kuali yang dibungkus dengan api 5 warna melepaskan cahaya terang 5 warna, yang bersinar di ruang spiritual Ji Hao. Kuali berlanjut dengan kekuatan penciptaan yang tak terukur. Dengan bantuannya, semua bagian dan bagian tentang Dao alam yang agung menyatu bersama di kepala Ji Hao. Aliran cahaya yang jernih naik dari kepalanya, dengan radius ratusan meter. Matahari merah menyinarinya. Di tengah matahari merah, siluet berbentuk kapak melintas, meninggalkan jejak yang kuat dan lurus sempurna di langit. Pedang itu diangkat, dan mengikuti jejak lurus itu, Ji Hao memegangnya. Semuanya sunyi, tapi tiba-tiba, guntur meledak. Di sekitar Gunung Bulu, semua kekuatan alam tidak teratur. Sistem alam dilemparkan ke dalam kekacauan, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan lagi. Itu dia, itu, kekuatan. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu diam-diam menunjukkan sosoknya, melayang di udara dengan mata ini bersinar dalam cahaya biru terang. Mereka seperti sepasang matahari biru, menerangi seluruh ruang spiritual Ji Hao. Kekuatan murni, pria misterius itu mengangguk memuji, lalu mengangkat lengan kanannya dengan tiba-tiba, dengan cepat meluruskan jari telunjuk pertarungannya, dan memegangnya. Jejak lurus dan kuat ditinggalkan di udara oleh ujung jarinya, saat kekuatan liar prasejarah melonjak keluar dari tubuhnya. Di sekelilingnya, awan kabut tebal melingkar, seperti matahari terbit dan turun samar-samar, sementara bintang-bintang berkilauan di dalamnya. Dengan menunjuk jarinya, pria misterius itu mengirimkan kekuatannya ke pedang Ji Hao dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ji Hao memegang pedang lebih cepat, lebih ganas, dan kekuatan yang dilepaskan dari pedang Dewa Taiji lebih murni dan lebih besar.
Zurong mencengkeram pedangnya dan meraung meringking. Dia tidak punya waktu untuk memotong dada Sisi hingga terbuka. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dengan seluruh kekuatannya, melawan pedang Dewa Taiji. Pedang Dewa Taiji meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu dibagi menjadi dua bagian dari tengah, satu bagian putih, dan bagian lainnya hitam. Selanjutnya, hitam dan putih bergabung kembali. Pedang itu berubah menjadi abu-abu kekacauan, bahkan hampir tidak terlihat, seolah-olah telah bergabung dengan langit. Diikuti oleh cahaya dingin yang tajam, pedang Dewa Taiji meretas pedang panjang Zurong dengan keras. Pedang Zurong jelas merupakan senjata ilahi dari surga, yang dihasilkan oleh kekuatan Dao Agung setelah penciptaan dunia, bersama dengan surga itu sendiri. Pedang ini berisi semua 3.600 jenis api di dunia. Itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia dan mengubah langit menjadi lautan api yang tak terbatas. Itu sangat mematikan. Membunuh. Tanpa berpikir jernih, Ji Hao, yang terbungkus kekuatan chaos yang kuat, mengeluarkan raungan yang menggelegar. Di sepanjang jejak sederhana dan lurus itu, pedang ilahi Taiji memotong dengan keras dan tak terbendung. Pedang Zurong berteriak, lalu dipotong menjadi dua. Api yang mengamuk melonjak keluar dari pedang yang runtuh. Saat angin kencang bertiup, awan api menyebar dan membakar langit merah dalam sekejap mata. Zurong menatap Ji Hao, tercengang. Kesadaran dirinya disegel oleh Gonggong dengan metode yang tidak diketahui, tetapi tiba-tiba, segel itu rusak. Mata hambar dan tanpa emosi Zurong tiba-tiba memiliki cahaya kebijaksanaan yang berkilauan di dalamnya. Sementara itu, dia meledak dengan raungan, kaget dan ketakutan. Tidak, sebelum suaranya memudar, pedang Dewa Taiji turun. Api yang mengamuk menyembur keluar dari jubah Zurong tidak berpengaruh, karena pedang Dewa Taiji menembus api, memotong cahaya ilahi pertahanan yang dilepaskan oleh jubah, lalu tenggelam ke kepala Zhu Hong. Itu memotong tubuhnya sepenuhnya menjadi dua, dari kepala ke selangkangan, seperti memotong semangka. Tubuh Zurong terbelah, dan segera berubah menjadi dua bola api. Saya adalah dewa asli, saya diciptakan oleh dunia. Raungan mengamuk Zurong datang dari dua bola api, saya abadi, saya tidak bisa dihancurkan. Selama dunia terus ada, saya juga akan ada. Makhluk fana, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, meskipun kamu memegang harta sihir tertinggi. Abadi, cahaya tajam melintas di mata abu-abu Ji Hao. Tanpa sadar, dia mencibir dan berkata, jika kamu benar-benar abadi, di mana generasi pertama dewa asli? Tahta masih ada di surga, tetapi kemana perginya kaisar ilahi yang agung itu? Orang-orang yang berdiri tinggi di atas masa pada satu waktu. Saat ini, Hou Tu berdiri di samping, menekan bintang di dalam tubuh Sisi dengan segel ilahi. Semua ini terjadi dalam satu saat. Ji Hao menyerang terlalu cepat, hanya pada saat Zurong dipotong menjadi dua, Hou Tu akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Ekor ularnya yang panjang diluruskan saat Hou Tu menggeram panjang dan mengayunkan lengan kirinya, melambaikan segel Dewa Hou Tu ke arah Ji Hao. Selanjutnya, dia mengeluarkan kapak berat berbentuk segitiga dari belakang punggungnya dan meluncurkan peretasan kekuatan penuh ke Ji Hao. Segel ilahi mengumpulkan kekuatan bumi dan menghasilkan kekuatan tak terlihat yang kuat, mencoba menjebak Ji Hao. Lonceng Pangu melepaskan gelombang kekuatan kekacauan yang menghilangkan kekuatan bumi dengan mudah, seolah-olah tidak pernah muncul. Jubah Taiji memancarkan gelombang cahaya jernih seperti air melalui aliran kekuatan chaos abu-abu dan berkabut yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Cahaya jernih berubah menjadi teratai bercahaya raksasa yang mengelilingi Ji Hao. Hou Tu meningkatkan kekuatannya dan meluncurkan peretasan dengan kapaknya, yang menabrak teratai. Tapi, saat aliran cahaya jernih melintas di permukaan teratai, kekuatan yang disampaikan oleh kapak Hou Tu sedikit melemah. Gelombang cahaya jernih melonjak keluar dari teratai, dan pada saat kapak Hou Tu menyentuh lonceng Pangu, itu sudah menjadi lemah dan tidak berdaya. Hanya sekitar 30% kekuatan Hou Tu yang berhasil dikirim ke lonceng dengan kapak. Bel Pangu berbunyi lemah, sementara cermin alam semesta Taiji naik dari kepala Ji Hao dan mengirimkan cahaya jernih yang tajam yang mendarat di Hou Tu seperti pedang. Hou Tu berteriak kaget. Awan kekuatan bumi seperti kabut berwarna kuning berkumpul padanya, mengembun menjadi baju besi langsung di tubuhnya. Dimanapun cahaya jernih yang dilepaskan oleh cermin alam semesta Taiji mencapai,
pelindung kekuatan bumi yang dikenakan oleh Houtu hancur dan meleleh, seperti salju di bawah air mendidih. Sebelum Houtu bisa beraksi, cahaya jernih membungkus tubuhnya. Sisi kuning tua yang menutupi tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi untaian kabut kuning dan menghilang di udara. Sakit, Houtu berteriak keras sambil mundur dengan cepat. Cermin alam semesta Taiji jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan pertahanannya, yang selalu dia banggakan, tidak lain adalah lelucon di depan cermin. Jelas, segel ilahi Houtu juga tidak dapat menekan kekuatan lonceng Panbu, dan tidak ada cara baginya untuk menjebak Ji Hao. Oleh karena itu, Houtu hanya bisa mundur dengan kecepatan tertingginya. Dia baru saja keluar dari kolam asal ilahi, dan belum mencapai puncak kekuatannya. Dia berusaha untuk secara naluriah menjauh dari Ji Hao untuk saat ini, dan kembali untuk membalas dendam begitu dia mencapai kondisi puncak, seperti yang seharusnya. Tapi jembatan emas itu bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan Houtu. Sebelum Houtu bisa menjangkau kembali 30 meter, Ji Hao muncul tepat di depan wajahnya. Peretasan sederhana dan kekerasan lainnya diluncurkan oleh Ji Hao. Akibatnya, dentang keperakan dihasilkan dari leher Houtu, yang terbungkus cahaya jernih yang berasal dari cermin alam semesta Taiji. Mengikuti denang keras ini, kepala besar Houtu langsung dipotong. Houtu melolong kesakitan, sementara tubuhnya berubah menjadi dua bola cahaya kuning, satu besar dan satu kecil, dan terbang langsung ke langit. Ji Hao berbalik, menyeringai dingin kedua bola api yang berubah dari tubuh Zurong, dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhmu?" Tanpa memberi Zurong kesempatan untuk menanggapi atau berlari, kuali penciptaan Taiji muncul dari atas kepala Ji Hao. Kabut jernih membusung dari bukaan kuali, membungkus dua bola api. Tidak, Zurong memiliki firasat yang benar-benar buruk, karena dia merasa bahwa dia akan binasa. Dia tidak pernah ingin mati, jadi dia berteriak dengan suara serak, "Aku tidak bermaksud itu." Gonggong, itu adalah gonggong. Dia mengendalikan pikiranku dengan sihir jahatnya, dia mengendalikan. Kuali penciptaan Taiji menelan Zurong. Ji Hao mengirim bel Pangu melayang di atas kuali dan mengerahkan seluruh kekuatannya, meninju dan menendang bel untuk menghasilkan serangkaian bunyi lonceng teredam. Aliran kekuatan chaos dikirim ke kuali. Serangkaian ledakan yang menggelegar bisa terdengar dari kuali. Tiba-tiba, aliran api yang sangat besar naik ke langit, lalu sebuah lengan, yang terbungkus tali api yang melingkar, terdorong keluar dengan putus asa dari kuali. Itu mengepal ke arah langit, lalu diseret kembali ke kuali. Kabut hitam dan putih berputar di kuali seperti batu gilingan. Dalam waktu sekitar 10 napas, jiwa Zurong tersasar. Melihat ini, Kun Peng berteriak menusuk telinga di kejauhan. "Earl Yao Ji Hao, Anda mengkhianati dunia. Kamu telah membunuh Dewa Api yang sejati." Tiga aliran cahaya kekacauan bersinar dari ketiga mata Ji Hao. Dia mencengkeram pedang Dewa Taiji, menunjuk ke arah Kun Peng, dan tertawa dengan nada aneh, "Aku membunuhmu sekarang." Zurong meninggal, sementara Houtu melarikan diri. Ribuan prajurit ilahi yang dibawa ke sini oleh Zurong meraung dengan gemuruh, menginjak awan yang berapi-api, dan berbaris menuju Ji Hao. Masing-masing prajurit ilahi ini tingginya lebih dari 9 meter, kuat dan kokoh. Mereka telah melepaskan getaran kekuatan yang ganas. Armor yang dikenakan oleh mereka dan senjata yang dipegang di tangan mereka semuanya adalah potongan ilahi dari surga, masing-masing secara alami mengandung jejak kekuatan Dao Api yang agung. Ji Hao memegang tubuh tanpa kepala sisi. Di atas kepalanya, cermin alam semesta Taiji mengeluarkan aliran cahaya yang jernih yang mendarat di ribuan prajurit ilahi. Bahkan Houtu gagal menahan kekuatan cermin, belum lagi para prajurit ilahi ini yang sama kuatnya dengan Raja Penyihir Manusia. Dimanapun cahaya jernih itu mencapai, ribuan prajurit ilahi melolong kesakitan, saat awan berapi-api di bawah kaki mereka hancur, dan baju besi mereka berubah menjadi aliran kabut jernih, menghilang di udara. Cahaya jernih mengandung kekuatan Taiji yang misterius dan tak dapat dijelaskan, yang dapat mengubah hidup menjadi mati. Kekuatan api di dalam tubuh para prajurit ilahi itu dihilangkan oleh cahaya yang jernih. Segera setelah ini, tubuh mereka, yang diciptakan oleh kekuatan hidup yang tak ada habisnya di kolam asal ilahi, berdasarkan Dao Api yang besar dan roh api, mulai bergetar.
Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit para prajurit ilahi ini, seolah-olah itu adalah patung kaca yang rapuh. Ji Hao, jangan berani. Kun Peng menutupi lehernya dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya, sambil berteriak pada Ji Hao dengan marah. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, lalu aliran kabut yang jernih keluar dari kuali penciptaan Taiji, menggulung semua prajurit ilahi dan menyeret mereka ke dalam kuali. Setelah ledakan yang menggelegar, para prajurit ilahi ini berubah menjadi kristal sihir api berukuran kepalan tangan, merah bercahaya, bermutu tinggi, terbang keluar dari kuali. Aku bahkan membunuh. Zurong, anak-anak kecil ini bukan apa-apa. Ji Hao mengangkat pedang Dewa Taiji tinggi-tinggi dengan tangan kanannya, memegang tubuh tanpa kepala Sisi dengan tangan kirinya, dan mengaktifkan jembatan emas. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke Kun Peng. Kun Peng, tua, cicipi pedangku. Kamu bisa bertahan jika kamu beruntung. Ji Hao memegang pedang dan meraung, saat ujung pedang berkilau menyilaukan. Saat ini, Ji Hao masih dalam keadaan kacau dan sadar aneh, dan kekuatan yang disampaikan oleh titik cepat yang dibuat oleh pria misterius itu masih secara ajaib efektif pada Ji Hao. Ketika pedang Dewa Taiji berdesir melintasi langit, ruang itu terpotong, meninggalkan retakan hitam lurus sempurna di udara. Retakan hitam panjang tidak menunjukkan tanda-tanda memudar dalam waktu yang lama. Melihat ini, Kun Peng ketakutan. Ruang di dunia Pangu sangat stabil dan kuat. Bahkan makhluk kuat yang mengira untuk sementara dapat memecahkan ruang selama pertarungan yang intens, ruang itu akan sembuh dengan sendirinya dalam sedetik. Puncak. Apa yang dilakukan Ji Hao? Mengapa ruang itu tidak menunjukkan tanda-tanda pulih setelah dipotong oleh pedangnya? Tiba-tiba, Kun Peng mengerti alasan mengapa luka di lehernya begitu sulit untuk ditangani. Darah yang dia tumpahkan cukup untuk mengisi danau, namun, luka itu tidak pernah sembuh. Jangan datang ke sini, Ji Hao, kamu telah menang. Kamu telah memenangkan ini. Kun Peng berteriak dengan suara serak, berbalik dan menginjak awan gelap, langsung melesat. Kun Peng mampu berubah menjadi ikan besar atau burung besar. Tubuh aslinya luar biasa. Dia kuat, dan dikenal sebagai makhluk roh terkuat di Laut Utara. Kun Peng bisa terbang secepat kilat, bahkan dengan mengendarai jembatan emas, Ji Hao hanya sedikit lebih cepat darinya. Melihat Kun Peng berubah menjadi aliran panjang kabut gelap dan terbang dengan cepat, Ji Hao menggertakkan giginya dan mengejarnya dengan kecepatan tertingginya. Terbang melewati formasi besar Hetu dan Luosu, yang tertutup kabut hitam dan putih yang melingkar, Kun Peng mengulurkan tangannya ke arah formasi besar Hetu dan Luosu dengan ganas. Hetu, Luosu, selama ini, aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untukmu. Beraninya kamu mengkhianatiniku. Kun Peng melepaskan aliran asap hitam yang menggeliat dari masing-masing ujung jarinya, mencapai formasi besar Hetu dan Luosu seperti 10 ular berbisa. Aku akan membawamu kembali ke surga, dan kali ini, aku akan menghancurkan jiwamu dengan harta sihir rahasia di surga. Bahkan jika kamu akan kehilangan setengah dari kekuatanmu untuk sementara, aku akan menjinakkanmu untuk selamanya. Untaian kabut berkilauan muncul dari mata Kun Peng saat dia berteriak marah dan malu, apa yang aku lakukan salah padamu? Beraninya kamu mengkhianatiniku. Beraninya kamu membantu musuhku. Di dalam kabut hitam dan putih yang melingkar, dari formasi besar Hetu dan Luosu, suara Hetu dan Luosu dapat terdengar bersama, kami adalah harta kebaikan, tetapi kamu adalah makhluk jahat. Kami ditakdirkan untuk tidak menjadi harta roh Anda. Kun Peng, kesal. Dari formasi besar Hetu dan Luosu sepanjang ratusan mil, cahaya bintang yang berkilauan dan petir meledak, berubah menjadi sungai yang mengalir deras dan menyilaukan yang menghantam 10 aliran asap hitam yang dilepaskan oleh Kun Peng. Tidak ada yang mengendalikan formasi besar, namun, formasi besar Hetu dan Luosu masih sangat kuat. Asap hitam telah melahap dan menghancurkan sinar cahaya bintang dan petir tanpa akhir, tetapi gagal mendekati formasi besar. Ji Hao mengejar dan tertawa terbahak-bahak, Hetu, Luosu, tolong jebak dia sebentar. Kamu bisa pergi ketika aku memotong kepalanya. Haha, saya Ji Hao, dan saya akan menepati janji saya. Aku akan membebaskanmu, jadi kamu bisa pergi kemanapun kamu mau setelah ini. Hetu dan Luosu bersorak bersama. Kabut hitam dan putih tiba-tiba menjadi lebih tebal,
dan mengelilingi Kun Peng bersama dengan suara gelombang, menyeretnya ke formasi besar saat mencoba menjebaknya. Raungan yang dalam datang dari perut Sisi, "Ji Hao, bunuh Kun Peng untukku." Sial, baru saja, mereka menekan semua kekuatan hidupku. Tubuhku ini sedang sekarat. Sialan, sialan, tubuhnya sekarat. Ji Hao sedikit mengerutkan kening dan menjawab dengan tenang, "Menteri Sisi, tunggu sebentar. Kita akan mencari cara setelah aku membunuh Kun Peng." Di tubuh dingin Sisi adalah kehampaan berbintang, di mana cahaya bintang telah meredup dan sihir penyegelan bintang 99 dengan cepat kehilangan kekuatannya. Bintang asli di dalam dirinya bergetar hebat, melepaskan sinar bintang yang tajam dan menghancurkan tubuhnya, yang tidak lagi memiliki kekuatan hidup. Di inti bintang ini, jiwa Sisi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan bintang ini. Namun, Sisi hanyalah penyihir tertinggi yang baru dipromosikan. Jiwanya belum menyatu sempurna dengan inti bintang. Oleh karena itu, dia tidak bisa terlalu mempengaruhi bintang ini. Ji Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan sudah terbang ke belakang Kun Peng. Kun Peng menunjukkan keputusasaan di wajahnya. Formasi besar He Tu dan Luo Su ada di depannya, menghalangi jalannya, sementara Ji Hao menerkam dari belakang. Leher Kun Peng terluka, dan masih ada darah yang menyembur keluar darinya, mengambil kekuatan dan kekuatannya. Entah bagaimana, Kun Peng merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa bertahan dari ini. Ji Hao mengangkat pedang tinggi-tinggi dan memotong, meninggalkan jejak lurus dan rapi di udara. Pada saat ini, tawa hambar datang dari langit yang lebih tinggi, sistem alam tidak teratur di tempat ini, dan bahkan saya tidak bisa mengetahuinya. Seperti yang saya pikirkan, harta sihir tertinggi muncul. Harta itu ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Kita tidak bisa melepaskannya. Siluet teratai melintas di langit. Selanjutnya, Pries Hua melesat keluar dari awan hujan lebat seperti hantu. Dia melirik formasi besar He Tu dan Luo Su dengan keserakahan yang ekstrim, lalu tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya ke arah He Tu dan Luo Su. Begitu Pries Hua bergerak, awan kabut hangat dan cahaya indah naik dari sekitar formasi besar He Tu dan Luo Su, sementara dua tangan emas besar turun dari kedua sisi, sepertinya mencengkeram mereka. He Tu dan Luo Su berteriak bersama, segera berubah menjadi kabut hitam putih. Di dalam kabut, seekor kura-kura gelap dan kuda naga meraung, berdebar ke air yang bergelombang di bawah dan menghilang tanpa jejak. Formasi besar He Tu dan Luo Su menghilang tiba-tiba, dan tidak ada yang tersisa untuk menghalangi jalan Kun Peng. Kun Peng berteriak kaget, langsung berubah menjadi aliran panjang kabut gelap, dan langsung berdesir ke langit. Ji Hao berhenti, melirik pendeta Hua, lalu diam-diam kembali ke kota Pu Ban dengan tubuh Sisi digendong. Bersambung.